Kita mau membela negara. Nah, makanya kan kita bakal dukung juga anak-anak bangsa yang lagi bertanding, yang lagi memperjuangkan bangsa kita, bangsa Indonesia di SEA Games 32. Dan ini dia rematch pertama kita untuk di Sanhok. Kita ulang lagi dengan garis pesawat dari Camp Bravo menuju ke arah Tambang. Selamat menikmati. Camp Bravo dan Tambang kali ini sangat-sangat adil dibandingkan dari flight path yang tadi. Semua tim sepertinya akan sampai ke area drop zone mereka, termasuk dari tim-tim yang ke selatan dan juga ke area utara. Semoga saja hal yang kita tonton di match sebelumnya, match yang harus di rematch, itu tidak terjadi ya. Ada pertemuan antara tim Indonesia dengan tim lawan yang lainnya. Ya syukur-syukurnya tadi kan Red Face dapetin satu player, tapi ternyata tidak. Tapi kali ini ternyata Tijel ada pertandingan atau fight yang terjadi antara Myanmar dan juga tim Filipina. Loki tertarik low HP kali ini. Oke, dia akan menahan sepertinya, naik ke area atas. Belum punya beberapa healingan dan ternyata need on point dari seorang Artates. Sayang banget Loki harus segera diselamatkan oleh seorang Sando, dan Sando bakal turun terlebih dahulu. Satu pemain dari Filipina Kanlas maju ke area depan menggunakan Uzinya, masih mencari keberadaan dari player Myanmar. Di manakah dua pemain tersebut berada? Loki nggak mau dikasih ampun, sepertinya Artates akan jump shot. Oh my god, mendapatkan satu pemain kali ini Artates. Tapi ada bantuan dari sebelah kiri. Hati-hati, langsung dipulangkan ke area lobby dengan sangat mudah. Ini nggak mudah, Cil. Ini nggak mudah untuk tim Myanmar. Fight yang begitu intens terjadi di awal-awal kali ini masih bakal berlanjut juga. Artates dengan kawannya Carlos atau Kanlas yang masih bertahan sejauh ini harus tarik mundur sedikit, mereload di MG49-nya. Jangan sampai nembak tidak ada peluru. Mas Cardo juga bakal tarik mundur, retreat pelan-pelan ke arah bagian belakang Kanlas. Berharap dia bisa menjadi yang terakhir dengan Artates di depannya. Berusaha untuk menembak, berusaha untuk close combat, pintu dibuka. Kanlas mencari di mana tembakan, membabi buta, belum mendapatkan target yang dia inginkan. Myanmar masih bersembunyi, tapi apa daya, ada sebuah timing yang sangat baik dari Myanmar. One sec, langsung keluar dengan sangat baik. Artates sebagai last man standing, mampukah dia melakukan clutch kali ini? Berdansa kiri dan kanan, masih belum mau melakukan tindakan yang gegabah. Tapi pintu dibuka, pancingan sudah mulai dilontarkan, umpan dimakan Artates, dan ternyata Philippines yang harus pulang terlalu dini, Odi. Sayang sekali mereka komunikasi agak tersendat seperti ya tadi. Tapi kali ini ada fight lainnya, Cicil, antara Timor Leste dengan tim Indonesia. Hati-hati, Indonesia satu lagi dan lagi bertemu dengan tim lawan di tempat lainnya. Kali ini di Kampong mereka mendapatkan satu lawan yang sebenarnya harusnya mereka bisa hadapi, karena Timor Leste untuk saat ini berada di posisi yang ke-16, sedangkan Indonesia satu ada di posisi yang ketiga. Potato akan regroup sepertinya. Nameless masih mencari informasi menggunakan M4-nya, sudah mendapatkan suppressor juga agar lebih senyap memberikan tembakan. Dizzy, Evox, dan juga Nameless gak mau terburu-buru split mereka lakukan, tapi ini bahaya kalau Indonesia nggak aware, bisa dikandangin sama tim Timor Leste. Karena Timor Leste juga merupakan salah satu tim yang, kadang-kadang tidak terduga. Tarik mundur sedikit dari Timor Leste, tidak mau bermain terlalu gegabah karena mereka sadar mereka hanya bermain dengan 3 orang. Umabu sudah dipulangkan terlebih dahulu. Entah sama siapa, karena kita belum mendapatkan informasi. Tapi sepertinya dari Indonesia satu sih yang memulangkan Umabu. 4 melawan 3, keunggulan dipegang oleh Indonesia satu. Tapi yang pasti, tidak boleh ada tindakan yang terlalu gegabah. Khawatir ada yang knockdown, akan mengulur-ngulur waktu untuk membuat tim Indonesia pecah strateginya atau pecah tempatnya. Dan kali ini Dizzy juga, dia belum mendapatkan vision atas pemain-pemain dari Indonesia satu. Bisa dibilang ini agak sedikit lama ya fightnya, long fight antara Timor Leste dan juga Indonesia di area sekitaran Kampong. Karena gue yakin dari Timor Leste 2 juga nggak mau terjerembab di hashtag 16 terus, Di. Aku bahas tadi sih, Jel, bahwa bahaya banget kalau misalnya Timor Leste akan melawan tim Indonesia, tapi ditumbangkan kali ini oleh seorang Potato. 2 player lagi harusnya yang akan melawan 4 pemain Indonesia. Evox dan juga Nameless akan kemana dia pergi? Akan mundur ke area belakang. Hati-hati, happy birthday bisa terjadi kali ini asal Indonesia tidak terpisah. Mereka harus stick together untuk melawan 2 sisa pemain dari Timor Leste kali ini. Red Face
sudah menggunakan satu shotgun yang ia kokang tadi. Ini yang aku bahas di awal, Cicel. Tim-tim Mhm. yang mungkin di posisi belasan, mainnya bakal lepas banget. Mainnya bakal nothing tulus. Jadi yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia terutama, itu adalah tim-tim yang ada di area bawah termasuk Timor Leste. Tapi untungnya tadi, timnas Indonesia dapetin dua pemain dari Timor Leste, yaitu Umabu dan satu lagi, aku lupa lagi namanya tadi ya. Pokoknya dua player dari Timor Leste yang udah dipulangkan ke lobby menjadi Mhm. 2 poin segar untuk timnas Indonesia satu. Yap, dan dengan adanya fight tersebut, gue nggak tahu apakah zonanya masuk ke kampung apa enggak. Tadi gue nggak terlalu merhatiin ya. Yang pasti mereka juga nggak boleh terlalu berlama-lama stay di bagian drop zone mereka. Itu gue yakin fightnya tuh dimulai dari awal. Ketika mereka mencari lootingan, mereka bertemu secara tidak sengaja di kampung. Tapi ada informasi buat teman-teman semua, kontribusi eliminations di semua match dari tim Laos. Ya, cepet banget, makasih ya. Ya, mundurin aja dikit buat nonton lagi. Iya, Cijal udah jangan Heeh, kesel sebel, gue. sebel, sebel. Cepet banget, ya ampun. Baru mau bahas gitu, asetnya keluar Heeh, dikit aja gitu ya. heeh. Setidaknya diingat di otak, tapi langsung Makanya, cabut. kenapa ya? Oh, Singgah Cijal doang. ternyata ada yang singgah ke sini karya dari seorang Honda. Diberikan DBS Yuhai. Nggak tahu bahwa di area perbukitan kali ini ada tim Laos satu yang udah set up, yang udah siap-siap untuk memulangkan Malaysia. Dan ingat, ini betul-betul di luar ekspektasi seorang Yuhai. Dia pakai skuter tadi, naik ke area bukit. Udah tahu itu posisi yang bakal sulit banget untuk Yuhai bisa fight dengan Laos. Apalagi mereka masih punya 4 player dan harus direlakan untuk seorang Yuhai di ya bisa dibilang game-game awal seperti ini, Cicel. Yes, Yuhai dipulangkan tapi tadi gue lihat Red Face knockdown belum ada follow up sih untungnya dari Timur Leste. Yap, dan ternyata mereka semua berada di bagian blue zone ya, tidak masuk ke dalam zona, tidak masuk ke dalam play zone. Mereka harus cepat menyelesaikan fight ini atau ini akan menjadi kerugian besar untuk Indonesia. Satu Rosemary dengan cukup pede mencari di mana seorang Evox berada. Itu dia Evox dengan DBS. Oh my god, Evox. No 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 no, ini bahaya, ini cilaka. Potato menjadi last man standing, malah jadi 1v1 situation. Tindakan gegabah tadi yang membuat satu player-player Indonesia rata. Oh my god, what? Oh, Terlalu gegabah di. ini dia aku bilang tadi, Cicel ya, 2 player ini bisa jadi malapetaka untuk tim Indonesia. Mereka pasti bakal set up, main di pojok-pojok, cari vision yang enak untuk ngasih happy birthday. Dan itu yang terjadi untuk timnas Indonesia satu yang nggak kita harapkan. Semoga 5 match yang mereka mainkan sisanya nanti bisa bermain lebih baik lagi. Karena ini betul-betul hari terakhir, hari penentuan agar mereka bisa mendapatkan medali yang mereka inginkan, Cijal. Timor Leste, walaupun mereka juga dipulangkan pada akhirnya ke area lobby karena last player standing tadi udah nggak bisa bertahan di area blue zone. Tapi masalahnya adalah, lagi dan lagi, tim papan bawah yang bakal bisa menjegal tim-tim papan atas. Ya, gue nggak tahu ya. Kayaknya overconfidence juga tadi Rosemary maju, kayak dia nggak nyangka juga pastinya kan si Evox itu tiba-tiba punya DBS karena dari tadi dia pakai M249. Dia nggak ngeluarin shotgunnya, jadi mungkin kedengarannya ini M249 jadi dimajuin aja. Tapi kita bakal bergeser ke Indonesia 2. Yami ternyata terjadi reflect yang tidak diinginkan. Yaminya juga ter-takedown, harusnya masih bisa di-revive oleh seorang Satar. Dan langsung datang bala bantuan dari Indonesia 2 lainnya. Let's go, regroup, jangan sampai kepisah. Harus bisa memberikan backup juga satu player yang ada di bagian belakang backline dari Indonesia 2, Odi. Iya, betul sekali. Indonesia 2 kali ini akan melakukan riset terlebih dahulu. Tapi di sisi lain ternyata Kamboja bertemu dengan Laos. Ini berbahaya banget, bahwa back out, gak bisa back ke area teman-temannya, harus ter-take down kali ini. Dan Honda sepertinya akan berhadapan dengan seorang Easy. Apakah Easy akan memudahkan perjalanan dari timnya sendiri untuk melawan Laos kali ini? Dan ternyata tertumbangkan seorang Forza. Yosef masih menunggu keberadaan dari pemain Laos, maju pertolongan Easy, hati-hati ter-take down juga melakukan DBS kali ini. Honda di balik batu. Apakah fight antara dua shotgun kali ini S12 karena juga DBS ternyata dimenangkan oleh seorang Honda, yaitu player yang menggunakan DBS. Dan entah dari mana Easy dipulangkan juga ke area lobby. Kamboja 1 menghentikan perjalanannya di match yang pertama kali ini. Ada Gosu ternyata dari kejauhan menjadi third party antara fight Laos dan juga Cambodia. Tadi gue ngeliat di bagian elimination phase dan Indonesia 2 juga lawan Laos. Kita melihat bagaimana satu persatu player-player dari Laos juga ditumbangkan oleh player dari tim Indonesia 2.
Kayaknya posisi dari Indonesia 2 ini dikelilingin sama beberapa tim deh, karena di depan mereka ada Kambodia, di belakang mereka ada Laos. Terus juga tadi gue ngeliat ada warna lain di sekitaran dari Indonesia 2. Bahkan di bootcamp ini ada dua tim, ada Kambodia 2 dan yang warna hijau Laos. Lagi-lagi Kambodia sama Laos bertetanggaan, Di. Ini deketan-deketan terus mereka ya. Tadi kan Laos 1, ini kali ini Laos 2 berdekatan dengan Kambodia 2. Mereka sudah menguasai area bootcamp tentunya. Masing-masing player dari Laos sudah memanfaatkan compound yang ada di area dari bootcamp kali ini. Tentu zona pasti lebih dominan ke area tengah atau ke area Pulau B. Karena apa? Kamboja dan Laos nggak mau rotasi terlalu cepat. Mereka bertahan aja, lebih pasif lagi mainnya, yang penting dapetin zona, dapetin placement. Dan Indonesia 2 yang Cijal bilang tadi memang dikelilingi oleh banyak sekali tim karena mereka ada di area compound yang betul-betul dikelilingi oleh high ground, sehingga mereka mau nggak mau ya udah tahan dulu aja lah ya, touchdown lebih enak lagi. Bahkan Indonesia 2 kali ini posisinya split Cijal 1-1-1-1, tapi lapar di follow up oleh seorang Yami. Ya ini apa ya, setup segitiga kali ya, karena yang satu di ujung kan. Ada 3 ujung gitu. Satar, Lapar, dan juga Ponbit. Satar menjadi ujung tombak kalau kita lihat. Dia tidak boleh knockdown, karena kalau Satar knockdown, PR-nya cukup berat. Dari Indonesia 2 lainnya harus nge-follow up dengan jarak yang bisa dibilang agak berbeda. Bahkan kali ini dari Indonesia 2, Lapar juga sudah mencari informasi lebih banyak lagi di bagian high ground atau di bagian atapnya. Sambil nonton senja juga kali ya. Sekarang jam berapa sih? Oh, belum senja. Belum, masih setengah Belum. 5. Yang di ini nih, waktu Indonesia Tengah yang udah senja, jam 5:30 ya kan? Ngelihat senja di atap. Bener. Apalagi yang lagi di Bali kan, nih tadi juga ada yang DM tiba-tiba, Bang, lagi nonton di menara nih, di pucuk bener Cijel, dia di menara lagi nonton game mendukung Indonesia. Luar biasa banget loh. Hah? Menara apaan? Gak tahu, ini pokoknya dia di atas, di apa, di atas nonton timnas pokoknya, Oh, ngirimin foto. nontonnya di atas menara gitu. Iya gitu. Keren gak sih? Keren lah. Nah, pas banget tuh kalau lagi kayak gitu kan, langsung rekam foto, posting pakai Twibbon supaya bisa ikutan event Twibbon juga. Betul banget ya, biar kalian bisa dapetin berapa hadiah yang dikasih PUBG Mobile. Tapi kali ini Tuesday memberikan hadiah karya seorang Yen, yaitu Molotov yang cukup panas, yang terbakar kali ini. Untung dia mengerti untuk turun ke posisi yang lebih aman agar tidak tertembak oleh seorang Tuesday. Dan Yen sudah melakukan healing kali ini. Eko berusaha proning, bersembunyi di balik satu batu dan juga pepohonan untuk memberikan happy birthday ke area lawan. Dan West seperti ke low HP kali ini, belum tahu dari mana asal tembakan yang dia dapatkan tadi. Dan Tuesday lebih fokus ke area compound seorang Yen. Karena apa? Karena smoke-nya sudah terbentang cukup luas. Pasti itu adalah salah satu distraksi agar Yen bisa melalui open field yang terus dijaga oleh Tuesday. Karena ini masih padat banget juga ya, kalau kita lihat masih ada 12 tim, 41 player yang alive, dan tadi zonanya udah mulai cukup sempit, jadinya cukup banyak yang bertetanggaan, nggak mau banyak terlalu melakukan pergerakan tambahan, pastinya tidak mau mengambil resiko besar. Myanmar pun sama, mereka melakukan split di bagian open field, sama halnya dengan tadi Malaysia yang sudah dibahas oleh Odi. Masih agak cukup lama karena pada nungguin zona. Lo lihat di bagian timer, itu ada exclamation mark, apa namanya, tanda seru merah, itu berarti kan zona birunya lagi jalan. Betul. Makanya semua tim tuh lagi pada nungguin nih, kira-kira momen yang tepat kapan ya buat maju ke arah bagian depan. Sama halnya dengan Malaysia 2, tunggu sampai mepet blue zone baru dia bakal maju hantam si Myanmar 2. Iya, karena pasti udah dikit banget nih. Myanmar 2 dari tadi mereka dapetin zona juga, tapi jumper tertake ke low HP, melakukan healing dengan first aid-nya. Kali ini tersisa tinggal 2 first aid berarti karena sudah digunakan 1. Dan zona betul-betul dominasi ada di bootcamp. Lebih enak lagi untuk Laos. Ada juga beberapa tim seperti Vietnam yang udah masuk ke area bootcamp. Dan timnas Indonesia, 2 pemain mereka ada di luar zona dan 2 pemain ada di dalam zona. Lagi-lagi fight belum beres, belum selesai antara Myanmar dan juga Malaysia kali ini. Nade demi nade dilontarkan, saling berganti utility mereka. Dan Tuesday nggak mau ngeflank, dia tetap bertahan di area yang sedari tadi dia jaga, dan West akan mundur sepertinya. Ya, dimana kali ini kalau kita lihat juga mereka berdua, lebih tepatnya 2 tim ini nggak bisa berlama-lama ya untuk stay terus. Karena khawatir zona mengecil kembali, tidak ada tempat, ruang gerak. Tapi Ichi ngeflank. Ichi-Nisannya masih ngeflank, belum ketahuan, bahaya itu, dia bisa nge-backstep pemain-pemain Malaysia, tidak ada. Ichi bisa mendapatkan satu persatu player, tapi Eko
Dengan gerakan cepat langsung menghantam kembali Ichi. Gagal flank-nya, tapi Zai to the rescue. Reflect terjadi kali ini, ada kontak yang dilakukan antara kedua tim. West pun berupaya untuk melakukan backup fire. Body system yang cukup baik antara kedua tim. Myanmar 2 dan juga Malaysia 2 sedang terjadi kali ini, Odi. Ya betul sekali, dan need-nya belum on point. Tuze dipulangkan oleh Flex OP tadi. Tuh Smile punya juga satu night yang pas banget. Ini bukan tuh, ternyata Smile saja agak ke distract tadi. Dan Malaysia 2 dipulangkan seorang jumper oleh Blue Zone. Tentu Myanmar akan aman mereka untuk masuk ke area zona, tapi masalahnya adalah Blue Zone udah ada di area sekitar mereka. Bahkan West kali ini nggak punya sama sekali first aid Cigel, dia cuma punya bandage yang harus digunakan di area yang lebih anam, di safe zone. Mereka berlari. Kayak dikejar-kejar ya. Kalau kita lihat ini juga Mela lagi ngejar, dicari loh sama Mela. Dicari dengan kali 4 tembak M4-nya. Loh, bisa akhirnya didapatkan seorang Smile dan dua-duanya rata. Myanmar 2 gagal untuk bisa melanjutkan perjalanannya karena pada akhirnya Vietnam dan Thailand lah yang memotong rotasi mereka. Iya, ini nggak bagus. Ini nggak bagus tentunya. Filipina ada di area bawah. Namun mereka masih bisa dibilang cukup aman, Cigel, karena masih ada Blue Zone ternaungi oleh area yang cukup aman di safe zone-nya. Blue Zone-nya tidak dapat ke mereka. Rochelo, Roning kali ini perlahan-lahan berusaha untuk naik ke area atas, ke area sniper tower yang telah terbentang luas, tentunya itu smoke. Entah tidak ada siapa-siapa di penglihatan aku kali ini, tapi mereka terus berusaha dan ternyata Malaysia 2 lawannya. Malaysia 1. Malaysia 1. Tapi masalahnya Malaysia 1 udah agak jauh posisinya. Bahkan Malaysia 1 kali ini damn good ditumbangkan oleh Kamboja 2. Bir 11 mendapatkan seorang Vikoi di area bootcamp-nya. Ini salah satu fight yang terbilang banyak sekali long fight. Nggak terlalu banyak fight-fight dekat kali ini. Berbeda ya dengan apa yang terjadi di Sanhok sebelumnya. Wajar banget karena ini udah hari ketiga. Digendong lagi. Ya, kurang masuk Mela gendongnya. Dia jatuhin temennya di Blue Zone. Astaga Mela, itu nanggung loh dikit lagi. Dia jatuhin di Blue Zone. Ya udahlah ya, nggak apa-apa, lumayan ada kotak lootingan warisan buat teman-teman Thailand 2 lainnya. Dan ternyata Philippines 1 sudah mulai dibombardir oleh Vietnam 2. Terpantau Gosu dan kawan-kawan cukup agresif maju ke arah bagian depan, terus membentang banyak sekali grenades. Yes, mentah banyak sekali need kali ini. Namun Barode di sisi lain akan fight dengan lawannya. Dan Robusta tertumbangkan dari Filipina 1. Barode ditumbangkan. Oh my god, damn good, betul-betul good. Kali ini memberikan fight karya Filipina. Padahal fight yang sebenarnya terjadi antara Vietnam 2 dan juga Filipina 1. Kasih dah, dipulangkan saja dengan shotgun yang on point dari seorang player bernama Gosu dari Vietnam 2. Bahaya, betul-betul bahaya. Vietnam kali ini ingin membara, ingin mengejar setoran mereka yang tertinggal beberapa hari ini. Dan kita harapkan setoran mereka nggak terkejar agar Indonesia terus mengejar poin demi poin untuk bisa mendapatkan posisi dan poin lebih banyak lagi. Dan terlihat Cigel, Indonesia 2 udah masuk ke area bootcamp. Yes, terpantau tadi rotasi mereka selamat, ada yang touchdown, lapar yang cukup paling dekat dengan Vietnam, dan Yami berhasil mendapatkan seorang Truong Zin, belum terpantau ada di bagian mana, dan nampaknya pun langsung menjadi confirm elimination sebagai tim Indonesia. Tim Indonesia 2 sudah mengumpulkan 3 poin tambahan. Vietnam pun adu hantam, baku hantam. Malaysia 1 pun pengen ikutan juga dari bagian belakang. Damn good men-tracking 1 motor dan rata. Vietnam 2 rata dipulangkan. Oh my god, Vietnam 2 betul-betul tidak seberuntung itu, Cigel. Di kali ini Malaysia 1 pun tidak beruntung sepertinya. Posisi mereka susah untuk turun ke area bawah. Dan Mika ter-take down. Good dan juga Snipes harus berpikir panjang agar bisa masuk ke area safe zone. Karena mereka sudah betul-betul menjadi objek yang diperhatikan setiap tim di area bawah. Lihat, bootcamp ramai banget. Ina 2, Kamboja 2, Vietnam 1, Laos 2. Bahkan Laos 1 ada di area sebelah kanan yang cukup jauh. Ini yang ada di bagian bootcamp sih yang bisa bernafas sedikit lebih lega ya. Dan bahkan semuanya sharing area, tidak ada yang mau nge-retake secara gegabah. Thailand pun sama, sedikit kesulitan untuk bisa masuk ke arah bagian bootcampnya. Kami berhasil kembali untuk mendapatkan 1 player tadi dari Malaysia 1. Tapi kita bakal fokus dengan fight antara Thailand dan juga Vietnam. Di sini ada 1 player yang tumbang lagi. Thailand 2 lah yang rontok, menyisakan Bir 11 sebagai last man standing. Ada apa dengan Thailand? Mereka terlihat tidak kuat sama sekali.
Thailand agak goyah banget terlihat dari tim yang tidak lolos Thailand 1, tapi kali ini Thailand 2 pun memperlihatkan kegoyahan Thailand. Bahkan kita tahu Thailand adalah salah satu tim besar atau mungkin pemain-pemain besar yang kuat-kuat ketika bermain di professional scene PUBG Mobile. Tapi kali ini nggak tahu apa yang terjadi dengan Thailand. Betul-betul mereka underperform di SEA Games kali ini. Beer Eleven pun agak kebingungan untuk masuk ke area zona, tapi sepertinya dia berhasil touchdown untuk masuk. Ingat, masih ada Rabis di depannya. At least touchdown dulu. Baru touchdown. Udah ditangkap. Cukup cepat ya, kayaknya nggak lama. Dan kita melihat juga Honda sudah mulai terdeteksi. Through the smoke, ada tapping-tapping yang dilakukan oleh seorang The Top. Masih belum connect pelurunya. Indonesia 2 aman. Indonesia 2 aman, dia ngambil bagian gudang-gudang deket dengan gedung lobsternya. Dia masih tidak melakukan split juga, itu hal yang baik kalau menurut gua untuk di setup bootcamp seperti ini. Karena khawatir split-split di bagian gedung, keculik udah susah itu buat di revive atau di backup. Ya, bener banget Cicil. Dan Vietnam 1 sepertinya akan masuk ke area gedung lobster. Mereka mau ke kanan ada tim lawan, sebelah kiri mereka juga melawan tim Indonesia nantinya. Mau nggak mau mereka harus masuk dulu untuk mengamankan posisi tersebut. Namun Honda tidak semakin di depan ternyata. Dia ter-take down kali ini oleh Blue Zone. Nggak bisa bertahan lebih lama. Yami tersesatkan area belakang ini yang aku bilang tadi bahwa tim-tim itu betul-betul harus aware. Biar nggak ada yang backstep. Oke, udah nggak ada pemain di belakang Ina 2. Tapi mereka punya awareness yang baik, setidaknya dapat konfirmasi bahwa memang di smoke-nya nggak ada siapa-siapa, barulah mereka fokus ke area depan. Ya, harus, itu wajib banget dengan posisi yang bisa dibilang possible banget buat di backstep dari sudut manapun. Apalagi ini Sunhawk, kita berbicara tentang Sunhawk. Itu di belakang beton-beton tipis aja bisa ada orang yang ngepron gitu kan. Iya. Tapi kayaknya dari Indonesia 2 tidak menurunkan sama sekali awareness-nya. Tetap dipasang kepekaannya 100% seperti dia yang peka. Tapi kalau kita pantau zona udah mulai menutup. Pelan-pelan, pelan-pelan. Apakah Indonesia 2 bisa mepet terus ke dalam circle? Udah kelihatan itu ada HP bar kecil. Berarti posisi Indonesia 2 udah mulai terdeteksi oleh lawan. Ini mau nggak mau semuanya ikutin lapar sih. Lapar bakal masuk ke area gudang lobster atau mungkin bangunan lobster kali ini karena betul-betul nggak bisa mereka menghadapi Laos yang ternyata open field juga. Laos tuh perlahan masuk ke area zona. Kamboja 2 pun pengen masuk ke area zona. Betul-betul banyak sekali player-player yang berusaha untuk survive, untuk struggle. Dan ternyata niatnya masuk itu entah dari siapa. Oh my god, dari Laos 2. Berapa pemain dari Kamboja 2 sudah dipulangkan ke area lobby. Dan kali ini ternyata lapar ter-take down akan segera di-revive dan Yami pun akan ter-take down, Satar pun ter-take down juga. Ponbit last player standing. Akan seperti apa jalannya nanti? Yang penting Indonesia sudah masuk ke area top 4. Udah ke pojokan itu, udah tersudut. Aduh, Ponbit lu! Gerakan ninja. Hop, yes. Berhasil dia touchdown. Awas, itu ada Laos. Lempar molotov dulu. Sabar, jangan sampai kedeteksi. Nah, mamam no, panas no 20 keinjakan kepijak kau. Ada Neng lagi. Ayo naik dulu ke atas. Mantap, Ponbit. Tahan. Oh, Vicoy! Vicoy, ternyata dia memantau dari area atas tadi. Ini nggak baik banget, tapi tidak masalah. Yang penting Indonesia sudah membawa pulang poin yang terbaik pada match kali ini, Cicil. Iya, gak apa-apa. GGNT ya teman-teman. Kita ucapkan good game, nice try dulu untuk tim Indonesia yang sudah berjuang di Sunhawk. It's okay. Seenggaknya pulang tidak dengan tangan kosong dan mereka top 4 gitu loh. Jadinya, masih ada tabungan-tabungan poin yang bisa ditambah untuk memperlebar jarak mereka. Yep, betul sekali. Laos 2. Kali ini Simbels akan menghadapi Vietnam. Betul-betul mereka akan melawan Blue Zone juga. Tidak hanya melawan lawan mereka. Dia tertumbangkan kali ini seorang Frankie menggunakan UMP-nya. Dan Chua akan melakukan healing terlebih dahulu. Rabis juga akan memanfaatkan waktu untuk lebih optimal lagi. Nice, dipulangkan karya lobby. Tinggal Kamboja 2 melawan Vietnam 1. Di manakah keberadaannya dan winner chicken dinner didapatkan oleh Vietnam 1. Oh no, cilaka. Vietnam 1 yang chicken. Aduh, gua deg-degan sama poinnya, Odi. Tadi berapa elim ya? Aduh, gua nggak tahu. Vietnam 1 di bawah Indonesia 2 soalnya. Iya. Selisih tuh 28 terakhir. Gua nggak tahu ini ada berapa elim yang diambil sama Vietnam 1. Dan kita bakal lihat nanti ya seperti apa perolehan poin-poinnya. Itu nggak kelihatan ya layar kecilnya. Gue pengen nyintip langsung. Nggak kelihatan ya. Tapi Cijal, setidaknya tadi udah masuk top 4 dan aku lupa tuh berapa eliminasi yang didapatkan oleh timnas Ina 2.
Karena kita tahu kan dia juga pasti dapatin beberapa poin eliminasi tadi. Setidaknya jangan sampai tersusul dulu agar masih punya motivasi lebih besar gitu untuk menjauhkan jarak dari lawan yang ada di bawah. Iya itu makanya semoga masih ada gap point yang cukup lah gitu. Nanti kita bakal lihat ya seperti apa perolehan poinnya. Weh, rambut siapa itu? Cia. Pasti pengen tahu siapa dia. Oh enggak. Enggak. Aduh, lemes Besti. Tadi gue kira kalau yang chicken to Laos tuh masih oke lah ya kayak. Iya. Ya nggak nambah poin banyak gitu buat